Assalamualaikum, saya akan mempresentasikan materi sistem keamanan jaringan. Yang pertama yaitu dasar-dasar keamanan jaringan meliputi 1. Protection atau perlindungan adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah ancaman keamanan jaringan agar tidak berhasil masuk atau merusak sistem. Perlindungan melibatkan penggunaan berbagai lapisan pertahanan seperti firewall, enkripsi data, pengelolaan akses, dan konfigurasi yang ketat untuk mengurangi potensi risiko keamanan. 2. Detection atau deteksi ini adalah yang berkaitan dengan mengidentifikasi adanya ancaman atau aktivitas yang mencurigakan dalam jaringan. Alat deteksi seperti sistem deteksi intrusi (IDS) atau sistem deteksi ancaman (TDS) digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan, menganalisis pola, dan mendeteksi perilaku yang tidak biasa. Deteksi yang cepat memungkinkan respons yang lebih baik terhadap ancaman potensial. 3. Reaction atau reaksi setelah deteksi ancaman, langkah-langkah tindakan diambil untuk merespons situasi tersebut. Ini bisa mencakup isolasi komputer atau perangkat yang terinfeksi, mematikan akses ke bagian tertentu dari jaringan, atau mengambil tindakan lain untuk meminimalkan dampak ancaman. Reaksi yang efektif harus direncanakan sebelumnya dan melibatkan koordinasi yang baik antara tim keamanan. Kedua, metode keamanan jaringan meliputi 1. Akses kontrol (kontrol akses). Akses kontrol adalah praktik yang melibatkan pengaturan dan pengendalian siapa yang memiliki izin untuk mengakses sistem, aplikasi, atau data tertentu. Ini memastikan hanya pengguna yang sah dan diotorisasi yang dapat mengakses informasi yang sensitif atau penting. 2. Anti-malware (anti-malware). Anti-malware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus program berbahaya seperti virus, trojan, worm, dan spyware dari perangkat komputer dan jaringan. Ini membantu melindungi sistem dari ancaman keamanan siber. 3. Application security (keamanan aplikasi). Keamanan aplikasi adalah upaya untuk melindungi aplikasi perangkat lunak dari potensi kerentanan atau serangan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Ini melibatkan penerapan praktik pengembangan yang aman dan pengujian keamanan secara teratur. Selanjutnya, yang keempat, behavioral analytics (analitik perilaku). Behavioral analytics melibatkan pemantauan pola perilaku pengguna dan entitas di jaringan atau sistem. Ini membantu mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa, memungkinkan respons cepat terhadap ancaman keamanan. 5. Data loss prevention (pencegahan kehilangan data). Data loss prevention (DLP) melibatkan serangkaian kebijakan dan teknologi yang dirancang untuk mencegah kebocoran atau hilangnya data sensitif. Ini bisa melibatkan deteksi dan mencegah transfer data yang tidak sah atau tidak diotorisasi. 6. Email security (keamanan email). Keamanan email adalah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi email dari ancaman siber seperti spam, phishing, malware, dan serangan lainnya. Ini melibatkan penggunaan firewall, enkripsi, dan filter yang canggih untuk mengurangi risiko yang terkait dengan email berbahaya. Selanjutnya, prinsip atau aspek keamanan jaringan yaitu 1. Confidentiality (kerahasiaan). Ini berkaitan dengan melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki hak dan izin untuk melakukannya. Contoh tindakan untuk menjaga kerahasiaan termasuk enkripsi data dan pengaturan izin akses. 2. Integrity (integritas). Konsep integritas berfokus pada memastikan bahwa informasi tetap utuh dan tidak diubah oleh pihak yang tidak sah. Ini melibatkan melindungi informasi dari perubahan yang tidak diizinkan selama penyimpanan, pengiriman, atau pemrosesan. Penerapan tanda tangan digital dan verifikasi checksum adalah contoh langkah-langkah untuk menjaga integritas. 3. Availability (ketersediaan). Ketersediaan berarti bahwa informasi dan sumber daya terkait harus tersedia ketika dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Langkah-langkah untuk menjaga ketersediaan termasuk redundansi sistem, perencanaan bencana, dan perlindungan terhadap serangan denial of service (DOS). Selanjutnya, 4. Authentication (autentikasi). Autentikasi melibatkan verifikasi identitas pengguna, sistem, atau entitas lain sebelum memberikan akses. Ini dilakukan melalui penggunaan kombinasi faktor seperti kata sandi, PIN, sidik jari, atau kunci enkripsi. Autentikasi yang kuat membantu mencegah akses oleh pihak yang tidak sah. 5. Non-repudiation (non-pembantahan). Konsep ini bertujuan untuk mencegah seseorang menyangkal tindakan atau transaksi yang telah mereka lakukan. Dengan adanya mekanisme non-pembantahan, informasi transaksi dijamin akurat dan sah. Tanda tangan digital adalah contoh dari solusi non-pembantahan. Selanjutnya jenis serangan pada keamanan jaringan. 1.
Serangan pasif adalah jenis serangan di mana penyerang mencoba untuk memantau atau mencuri informasi dari jaringan tanpa mengganggu operasionalnya. Contoh umum dari serangan pasif termasuk sniffing, menguping, di mana penyerang mencoba untuk mencuri data yang sedang berlalu di jaringan, serta eavesdropping, menguping diam-diam, pada percakapan atau komunikasi yang sensitif. 2. Serangan aktif melibatkan tindakan yang merusak atau menggan. Selanjutnya ancaman keamanan jaringan. 1. Brute force of dictionary. 2. Denial of services. 2. 3. Spoofing. 4. Serangan mind in the middle. 5. Spamming. 6. Sniffing. 7. Tracker. Tipe serangan pada keamanan jaringan ada 4 yaitu 1. Interception, intersepsi. Intersepsi merujuk pada tindakan mendapatkan akses atau memantau komunikasi atau data yang ditransmisikan antara dua pihak tanpa sepengetahuan atau izin salah satu pihak. 2. Interruption, gangguan. Gangguan terjadi ketika aliran data atau komunikasi terputus atau dihentikan secara tidak sah. 3. Fabrication, pemalsuan. Pemalsuan melibatkan pembuatan atau penyisipan data palsu atau modifikasi data yang ada dengan tujuan menyesatkan pihak lain. 4. Modification, modifikasi. Modifikasi terjadi ketika data atau informasi asli diubah atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak sah. Ini dapat mempengaruhi integritas dan keaslian data, seperti mengubah isi pesan elektronik atau merubah data dalam basis data. Terakhir tips keamanan jaringan. 1. Pasang antivirus. 2. Update komputer secara rutin. 3. Jangan sembarangan membuka website.